Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nashiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ansirna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, tuba liman ra'ani wa amanani. Summa tuba liman lam yarani wa amanani. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramah wal muhtaramah, para pimpinan majelis taklim. Ini katanya para pimpinan majelis taklim. Ada ustazah, tadi ada dari As-Safina, ada As-Sofia, ada As-Sakina, lama-lama ada alkohol. DKM Masjid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau DKM jadi depan kita berarti DKM paling ganteng. Kenapa paling ganteng? Sendirian ya? Ibu-ibu jamaah rahimahullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah rahmat Allah serta karunia-Nya. Kita duduk di tempat ini dari pagi, mulai niat dari malam berangkat untuk ke Masjid As-Sofia sampai pagi hari. Ayah, papa, bapak, mama mau cepet-cepet ini masaknya, jangan bikin ribet. Kenapa?
mau berangkat ke Masjid As-Sofia melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya kasih tema sama ibu panitia ini, ibu MC, tema ini ya saya baca. Itu tema apa angkot ya kayak kenapa? Di mana-mana juga bu tema mah. Kita dengan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tingkatkan takwa dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Dengan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan masjid menjadi suri teladan masyarakat. Ngapain masyarakat? Suri teladan, ngebantuin akhlak, ibadah amat. Udah dah. Dari masjid ini kita bangun innama bu'itsu litammima makarimat. Kata Rasulullah, aku diutus ke alam dunia ini tidak lain. Ya Muhammad, apakah kau mau kalau bukit itu aku jadikan emas semuanya, berlian semuanya? Untuk apa? Untuk kau hidup mewah di alam dunia? No way. Tidak. Kenapa tidak? Aku diutus innama bu'itsu liutammima makariman, hanya untuk mengubah akhlak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, siapa si Aisyah? Orang paling dekat di rumah adalah kalau ibu merupakan istri, laki-laki adalah suami. Maka Aisyah paling dekat dengan Rasulullah ditanya, wahai Humairah, wahai Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Maka Aisyah jawab, kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah akhlaknya itu semuanya tertera dalam Al-Qur'an. Makanya kita sungguh beruntung. Kenapa beruntung? Kita duduk di sini karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda mencintainya karena iman. Kata Rasulullah, Tuba, Tuba, Tuba liman ro'ani, liman ro'ani, liman ro'ani wa amana bi. Apa kata Rasul? Sungguh beruntung 3 kali. Beruntung, beruntung 3 kali. Siapa? Orang yang cinta kepadaku, orang yang hidup bersama aku, hidup bersama Rasulullah, duduk bersama Rasul, ngaji bersama Rasul, makan bersama Rasul, ngobrol bersama Rasul, apapun semua aktivitas bersama Rasulullah. Dan dia cinta kepadaku, emang dasar melihat. Siapa dia? Para sahabat, kerabat, istri, keluarga. Beruntung. Kenapa beruntung? Ngelihat akhlak Rasulullah, dia lihat. Udah lihat? Cinta, iman kepada. Kenapa demikian? Ada orang yang lihat Rasul, duduk bersama Rasul, hidup sejaman dengan Rasul, tapi tidak cinta kepada Rasul. Ada nggak? Siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab, istrinya pun ikut-ikut. Padahal kalau tukang ngomongin orang minum dulu ya. Ibu mau minum saya? Minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah minum banyak-banyak, keluar dari bawah. Cinta kepada Rasulullah karena duduk bersama Rasulullah. Kalau kita pikir wajar, karena tahu akhlak Rasul. Namun kata Rasulullah, Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Siapa dia? Liman lam yarani, liman lam yarani, liman lam yarani wa amanabi. Sungguh beruntung, beruntung, sangat beruntung. Siapa? Orang yang tidak pernah duduk bersama aku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah ngaji bersamaku, tidak pernah menuntut ilmu bersama aku, tapi dia cinta kepadaku. Siapa dia? Adalah Rasul cinta banget bu kepada kita. Kan kita mah kalau ditanya cintaan sama Rasul, cinta sama suami. Nanya deh, saya nanya ayo. Benar, benar, benar. Kalau saya mau nanya sekali lagi, cinta sama Rasul apa sama suami? Memang ibu kalau saya begitu. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Ayo, ayo, kan di rumah hafal. Ya, rasa cinta ada, tapi beda cinta sama Rasulullah dengan cinta sama suami. Kalau cinta sama Rasulullah, cinta nggak sama Rasulullah, cinta. Lebih cinta sama Rasulullah sama suami, sama Rasul. Kalau suaminya belum bawa madu, boleh kagak? Hah? Madu palsu atau madu beneran? Hah? Tanya. Cinta sama Rasul lebih cinta dari suami. Suaminya cuma cing-cing. Suami teteh bawa madu. Wah, belum apa-apa. Wah, suami seperti itu. Gue tungguin. Dia dari temennya sama temennya tuh jualan madu. Madu palsu atau madu bener? Madu palsu. Jadi yang kita minum madu palsu. Yang jadi obat madu palsu. Kalau madu beneran sampai rumah, langsung dibecek. Itu rasa cinta. Kepada siapa? Kepada Rasul. Kita lihat fase Rasul. Fasenya mana? Fase pertama yang namanya nama Muhammad. Sebelum manusia diciptakan, Nur Muhammad sudah ada. Di mana? Di Arasy. Itu Nur Muhammad. Nama-nama Muhammad dengan nurnya sudah bergantung di Arasy. Ketika Nabi Adam diciptakan, satu, dia ada 3 fase. Satu, fasenya belum diciptakan manusia, Nur Muhammad sudah ada. Kita sering dengar kan? Nur Muhammad sudah ada. Dulu waktu kita masih kecil, nenek-nenek kita, kan Islam datang ke kita belum lama ya biar. Kalau Amerika lebih dari 100 tahun merdeka, kalau Indonesia baru berapa bu? Belum sampai 100. Islam pun belum sampai lama, belum lama sampai ke Indonesia. Maka zaman nenek moyang kita, pokoknya yakin aja dulu, percaya aja dulu. Kenapa percaya? Waktu Islam pun di kota Mekah itu tauhid dulu. Sumayyah, Amr bin Yasir itu orang pertama masuk Islam. Dianiaya, disiksa sampai Sumayyah
kemaluannya ditusuk dengan tombak yang sangat tajam oleh musuh sampai wafat. Tapi cukup kalimat yang diucapkan cukup dengan kalimat ahad, ahad, ahad. Percaya, yakin ada Allah. Itu fase kota Mekah selama 13 tahun. Maka kita diperintahkan percaya itu. Zaman nenek kita dulu percaya enggak sama Allah, percaya sama Rasul, percaya, keyakinan. Maka karena dia percayanya apa? Belajar Nur Muhammad berdampingan dengan Nur Allah. Makanya kita lihat di masjid kita, ketika ada Allah pasti ada Muhammad. Sini mana ada Muhammad? Aku cuma satu mana? Allah pasti selalu berdampingan dengan Muhammad. Nur dia berdampingan. Maka nenek kita, kalau anaknya jatuh kita dulu bosan. Dari mana? Dari pohon jatuh terus bawah. Dulu langsung terus ke bawah. Apa dia doanya? Nurullah, Nur Muhammad, Tuhan kodok pikir hari, butuh kepada kodok, borok pada buat semoga. Kenapa sembuh? Karena ya Nur Muhammad, Nurullah, wa Nur Muhammad bergantung. Itu manusia udah ada belum? Adam udah ada belum? Belum. Pas Adam lahir, bukan lahir, dicipta. Karena manusia pertama adalah Nabi Adam. Lahirnya di mana? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempati surga. Arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga luasnya seluas langit, seluas bumi. Langit dan bumi luas, itu melebihi luas langit dan bumi. Luas langit, luas bumi adalah surga. Hidup di surga yang kata Allah arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, tengok depan, gak ada orang. Minta kepada Allah, ya Allah, ciptakan satu orang lagi dah buat saya teman. Nabi Adam bermimpi diciptakan teman. Siapa? Hawa. Diciptakan Hawa. Udah diciptakan Hawa, katanya Hawa itu tergoda oleh ular yang kemudian akhirnya keluar dari surga menempati skenario-nya Adam ini diciptakan untuk Abul Bashar, ayah dari semua manusia. Adam tidur. Pas udah Adam tidur, Adam bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi ada temannya. Bermimpi ada perempuan cantik di sampingnya. Selalu cerita, gue gak sepian lagi. Pas udah bener-bener dia meyakinkan dirinya, ini mimpi apa mimpi? Dia bangun, dia rabahkan tangannya ke samping kanan, langsung dihalangi oleh malaikat. Nanti dulu. Berarti ada mimpi tapi benar. Kembali Adam bermimpi. Pas udah lihat, kata malaikat, Adam jangan pegang dulu. Kenapa jangan dipegang? Sebelum Anda menikahi perempuan ini. Siapa dia? Siti Hawa. Adam bingung. Sejak kapan ada syariat nikah? Gue aja baru hidup ya. Jangankan paham
ngerti dengan kosakata nikah. Wa 'allama Adaman asma'a kullah. Ya, ada apa-apa yang ada di alam dunia diajarkan kepadanya. Summa 'arada, diajarkan kepadanya. Pohon, alam, binatang, semuanya diajarkan kepada Adam. Dikasih tahu, gimana ada kosakata nikah? Pasti kan belum ada. Adam, jangan disentuh dulu sebelum kau nikahi dia. Waduh, mulai kasih dulu. Gimana cara menikahinya? Cukup Anda bacakan sholawat kepada cucumu. Siapa wahai Jibril cucunya? Cucumu yang bergantung di aras namanya, yang namanya bersinar, yang namanya menjadi nur. Siapa dia? Oh, itu Muhammad cucu saya wahai malaikat. Iya, Muhammad adalah cucunya. Maka bersolawatlah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Disebut salat Jibril kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jibril ngajarin Nabi Adam itu, makanya disebut sholawat Jibril. Langsung malaikat Jibril, ya udah ikutin sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cuma begitu aja nikah. Sebagai bukti bahwa Muhammad nurnya sudah ada, dan sebelum Muhammad ada tapi sudah luar biasa, namanya dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Maknanya ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya sallu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian manusia, bersalawatlah kalian kepada, sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu mutlak ditawarkan Allah, cinta kepada Rasulullah. Manusia yang masih hidup di alam dunia ditawarkan bukit menjadi harta benda, menjadi perhiasan, menjadi emas, tidak mau hidup dalam kekurangan. Tapi sudah berangkat ke Rabbul Akhdar, udah berangkat ke Sidratul Muntaha, udah berangkat menghadap Allah, udah tahu tempat-tempat yang indah surga, tingkatan-tingkatan surga, yaitu cuma satu. Siapa dia? Muhammad Rasulullah SAW. Manusia yang bukan siapa-siapa, yatim piatu, nggak punya harta, tapi kalau diterima Allah memberikan penawaran harta yang luar biasa. Gak punya keluarga yang baik, artinya keluarga yang baik yang utuh. Beliau adalah orang terhormat. Masih kecil, ayahnya masih di kandungan, ayahnya meninggal. Udah lahir baru beberapa tahun ibunya meninggal, berarti yang tapi apa? Dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya dan menjadi imam dalam sholat berjamaah seluruh malaikat yang ada di langit.
Di mana? Kita sering dengar as-salatu wassalamu alaik. Dengar enggak? Ya imaman mujahidin, ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaik, ya nasirul huda, ya khaira khalqillah, as-salatu wassalamu alaik. Ntar saya lihat apa yang maksudnya. Ya nasirul haqqi, ya Rasulullah, as-salatu wassalam. Seringnya kita dengar. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nirtama tawal anamu niyam wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samaa wa antal imam. Siapa dia Muhammad? Ya man asra, hai orang yang dijalankan. Ya man asra. Terus apa? Dijalankan dari mana? Sampai ke Sidratul Muntaha. Udah sampai Sidratul Muntaha, wa taqaddama. Kapan itu? Di saat wan nasu niyam. Niltamani tawal anamu niyam. Diperjalankan di tengah malam, semua manusia tidurlah. Wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samaa wa antal imam. Dan bersiap-siap berdiri untuk sholat. Wa taqaddamta lis-salati, berdiri diri semuanya, berdiri bersiap untuk sholat. Kemudian sholat juga siapa? Para malaikat, penghuni langit. Wa antan imam, dan segitu malaikat banyak, luar biasa, malak yang begitu mulia. Tetapi yang menjadi imam adalah Muhammad Rasulullah Khatamil Anbiya wal Mursalin. Mulia kan? Ya dari mal akhlak, ya Rasulullah, ya kan? Hai yang akhlaknya mulia. Yang hari ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang bagus, yang harus dicontoh. Hari ini kita memperingati Maulid, tujuannya adalah untuk menggoreskan contoh-contoh akhlak yang bagus pada diri kita. Siapa sih Muhammad? Manusia biasa. Kalau kita makan, Rasul makan nggak? Kalau kita sakit, Rasul sakit nggak? Kalau kita buang air besar kecil, Rasul buang air tidak? Kalau kita kentut, Rasul kentut nggak? Sama dengan manusia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Tadi baca di sini. Maulid baca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaddu, yakhshifu na'lahu wa yarkahu sawbahu wa yakhlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Apa Muhammad itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaddu, sangat pemalu, rendah diri, rendah hati,
sombong, pemalu. Tidak boleh dikatakan nggak sombong. Muhammad itu sangat pemalu. Yakhsifuna lahu, sendalnya putus, dijahit sendiri. Kalau suami kita begitu nggak, Bu, sendalnya putus? Dijahit sendiri nggak? Yang ada dilemparkan. Gimana sih mah itu sudah apa? Putus begini, nggak boleh beresin, gitu ya Bu ya? Yakhsifuna lahu wa yarqahu sawbahu, ngejahit bajunya sendiri, nambel bajunya sendiri. Ada nggak suami kita mau pergi kantor bajunya sobek terus dijahit sendiri? Ada nggak? Yang sudah takdir istrinya ya, waduh, suamiku bajunya kena setrika. Ya, wah, udah panik, udah marah. Kalau udah sobek begitu, ditambal sendiri, dijahit sendiri. Wa yarqamu sawbahu wa yakhlubu syatahu, dan memeras susu unta sendiri, susu kambing sendiri. Buat diapain? Buat makan, buat minum, baik dirinya maupun keluar. Wa yasir fi hidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasul itu ngebantuin pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Pergi ke pasar, ngelayanin istri, bantuin masak. Aisyah belum bisa masak, Rasul ngebantuin ngajarin masak Aisyah. Ada nggak suami kita yang begitu? Katanya udah contek. Yang ada datang malam-malam belum makan, belum selesai masak. Mama, ini aja nggak ada apa-apa, gimana sih? Wa yasiru fi hidmati akhli biziratin, bantuin istri yang satu lagi nyusui gorengan mau angus, kemudian jemuran belum diangkat, udah mau hujan. Suaminya main HP sambil duduk. Kenapa ini togel udah Pak, ini pegangan apa bocah Pak? Bentar. Pak, ini jemuran mau hujanan. Bentar mah, apa lagi tanggung ini? Pak, itu gorengan hangus, pusat dimakan berapa mah? Ya, galakan gak? Contoh semua. Wa yuhibbul fuqara wal masakin, cinta kepada fakir dan cinta kepada orang-orang miskin. Kalau kita mah katanya mau nyontek akhlak Rasul, kalau yang undang orang miskin maka gak pernah datang. Kalau yang undang wali kota buru-buru datangnya duluan. Kalau yang undang orang kere mau para utangnya banyak kayak kita, boro-boro datang, nengok juga kagak. Katanya mau nonton Rasul, cintain fakir miskin. Cintain. Kenapa cintain? Rasulullah itu cinta kepada fakir, cinta kepada miskin. Ini mah kita tamu yang datang ke rumah kita orang miskin, orang fakir, apa yang ada pada kita? Bilangin, mama kagak ada. Kenapa? Takut ya dijodohin. Susah ditagihnya. Kenapa susah ditagihnya? Jadi berantem. Kalau merasa susah ditagihnya, kasih, jangan dibit-bit. Benar apa benar? Hati kita kagak julid jadinya ya. Ini makan kadang-kadang enggak. Anak suami baru-baru doang kan rumahnya anteng, rumahnya bager. Ayah hati-hati jalannya. Itu hati-hati nanti kesadu di. Aduh, kenapa deh? Enggak kan? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Kemarin lagi tuntun. Manggilnya juga ayah
Kalau kemarin manggilnya ayam-ayam, manggilnya bebek, bebek, sini bebek, lagi ngapain bebek? Aku udah kebencang, Liang, aku lagi di sini yang aku udah berjatuh yang, hati-hati dia, udah keren banget, beb, sayang. 5 tahun kemudian anaknya udah 7, banyak amat ya, 10 tahun dah, anak 7, badannya berat. Kemarin memanggilnya beb, sekarang memanggilnya dut, lu sini apa dut rumah? Kemarin memanggilnya beb, katanya mau nyontoh Rasul. Ya Humairah da'anilah. Wahai Humairah, istriku tercinta kasih sayang. Sampai kapan? Sampai udah menjelang meninggal. Menjelang meninggalnya Rasul ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Jadilah rumah tangga yang jadi teladan buat anak-anaknya di mana? Kalau saya contoh tetangga buat anak. Jangan berantem setiap hari. Gak ada hari tanpa berantem. Kan jadi hidup itu rumah tangga. Udah sampai gempa masih tetap awet aja. Saya ini mau cerai, tahu jebot ngomongnya saya mencerai sama suami. 3 tahun kemudian anak ketiga, katanya lu mau cerai, tapi anak ketiga, ya ini saya pengen mau cerai, udah pokoknya udah mengajukan gugatan, cerai kali, udah cerai dah. Bu, makanya perempuan itu gak punya hak kalah. Kenapa? Berantem dia kalau suaminya, balikin lagi ke mama, cerai neng aja. Udah dah kalau begini mah tinggal neng, ayo aja begitu. Coba 1000 kali ibu ngomong kayak begitu, 1000 kali perempuan bicara seperti itu, suami tidak sedikit pun mengucapkan responnya, tidak pernah bisa ibu cerai dari suami. Tapi kan suami udah terpasang, karena ngomongnya mencerai dulu, awet aja, 5 tahun anaknya 5, tapi setiap hari ngomongnya mencerai, kan ribet yang gitu. Apa kata suami? Udah deh, gue capek dengerin melulu. Gue pulang deh ke rumah orang tua. Besok siapin barang-barangnya, pulang ke rumah orang tua siapin. Itu sudah jatuh tal. Syukur perempuan udah punya hak kalah. Coba kalau perempuan udah punya hak kalah, itu yang namanya KUA pengadilan pusingin banget setiap hari. Kenapa ini ibu kita rujuk melulu? Iya kan? Iya kan begitu. Aku udah bilang madu dari rumah emaknya, dari rumah ke orang tuanya, pulang dari rumah suami ke rumah orang tua, ngapain ngadu suami begini. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu bapaknya jadi jengkel sama suaminya, sama menantunya. Ibu bapaknya masih jengkel sama menantunya datang lagi, ajakin ngobrol. Baru sebentar, nggak sampai setengah jam ngobrol. Apa dia masuk lagi dalam? Mama, ayo mau pulang aja ya. Sama siapa? Itu abang nunggu. Bangsa lo seliput katanya. Lapor, ngaku, karena udah mau balik lah. Makanya kalau jadi ibu, jangan suka dengerin yang rada bener. Nah, dengerin yang rada bener. Boleh didengerin, tapi jangan dimasukin ke hati. Urusan rumah tanggaan. Kenapa begitu? Karena kita masih kesel sama menantu, anaknya udah balik lagi. Tuh, harus hati-hati. Kembali kepada Rasulullah, mau mencontek, menjadikan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik, kehidupan sehari-hari, cuma dari mulut ke mulut, dari maulid ke maulid, cuma mencontoh akhlak Rasul. Besok mah balik begitu lagi, sampai 1 tahun lagi maulid, mencontoh akhlak Rasul, begitu lagi. Kalau contoh Rasulullah itu kehidupan sehari-hari dicontek. Fase kedua ada ayatnya. Tapi Rasulullah itu sudah suci. Kenapa sudah suci? Karena sudah dibersihkan oleh malaikat. Yang bantuin bidannya para malaikat. Singkat cerita, karena di kota Mekah hiruk pikuk, maka kebiasaan Mekah
Rasul dititipkan kepada Halimah Sa'diyah. Selama berapa lama? 4 tahun. Kalau saya mau ceritakan 1 semester kelar. Udah 4 tahun, rasa malu. Tadi mau kontraknya 2 tahun jadi 4 tahun karena gara-gara merawat Rasulullah, justru Rasulullah semuanya jadi subur. Semuanya ternaknya subur. Tadinya miskin jadi kaya. Hanya merawat Rasulullah, tadinya kontraknya 2 tahun. Menjadi diperpanjang 4 tahun. Rasa malu dibalikan. Ke siapa? Aminah binti Wahab. Dibalikan kepada Aminah 2 tahun hidup dengan Madinah. Dengan Aminah ibunya tahun terakhir dari 2 tahun Aminah ngajak ziarah ke keluarga ayahnya di kota Madinah. Kita lihat siapa Rasulullah. Ibunya Aminah ngajakin ziarah ke keluarga ayahnya di kota Madinah, keluarga besar. Pulangnya sampai di kampung Abwa, Aminah jatuh sakit. Udah Aminah jatuh sakit, lalu Aminah karena sakit menetap di Abwa untuk istirahat. Berapa tahun? 2 tahun umur Rasulullah bersama Aminah. Berarti totalnya berapa? Totalnya 6 tahun. Udah 6 tahun. Baru diajak jalan-jalan di kota Abwa, meninggal Aminah. Maka Rasulullah masih kecil menjadi yatim piatu. Dimakamkan Rasulullah, dimakamkan Aminah binti Wahab itu di kampung Abwa. Rasul yang 6 tahun ngikut ke makamnya. Udah dikuburkan, udah di dalam kubur itu Aminah. Rasul kagak mau balik, diam-diam di kuburnya. Bersama siapa yang ngajakin? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Pengasuhnya. Rasul kuku di makam ibunya gak mau balik, tunduk dan menangis. Sampai Ummu Aiman tunduk merunduk kepada Rasulullah, maksa, ayo nak pulang. Gak mau. Ayo nak pulang, yuk kita pulang. Gak mau, aku sama ibu aja. Siapa itu? Muhammad Rasulullah, khatamul anbiya wal mursalin. Lalu apa? Apa yang terjadi? Rasul itu nama si Muhammad kecil, di makam gak mau pulang. Lalu dia ngomong sama Ummu Aiman, wahai ibu Aiman, aku bingung, kemana aku harus pulang? Apakah aku kembali lagi kepada keluarga ayahku di Madinah, atau aku pulang ke Mekah sesuai tujuan kita? Aku bingung. Apa aku tetap bersama ibuku di makam ini? Ummu Aiman menangis yang tidak hati. Kenapa? Muhammad dari kecil bukan orang yang bukan orang yang hidupnya bahagia. Muhammad menangis di makam. Aku bingung wahai Ibu Aiman. Aku bingung wahai Ibu Aiman. Baru saja aku sebentar hidup sama ibuku. Ibu meninggal. Kemana aku harus pulang? Apakah ke Madinah, balik lagi keluarga ayah, atau aku balik ke Mekah? Maka dari itulah Allah turunkan ayat Al-Quran yang alam yajidka yatiman, alam yajidka yatiman fa'ala. Coba kita baca ayatnya dari pertama. Kalau ibu hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka
Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, bukankah aku dapati kamu dalam keadaan yatim? Aku lindungi. Nanti itu kan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhal. Bukankah aku mendapatkan kamu dalam keadaan bingung, dalam keadaan tersesat, dalam keadaan kebingungan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhal wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wahai Muhammad, bukankah aku mendapatkan kamu dalam kondisi lapar? Aku berikan kecukupan, aku kasih kenyang. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena itu Muhammad, kepada yatim jangan kau bentak-bentak tuh yatim, santunin tuh yatim, kasih itu yatim. Wa ammas sa'ila fala, kepada orang yang minta-minta, orang miskin, orang fakir, jangankan dia datang kepada kita mau minta-minta, mau undang untuk hajat pun, mau kondangan pun, dia undang ke kita nggak mau nengok. Kenapa? Takutnya udah seujon minjem utang yang kemarin juga belum diganti. Yatim disayangi, yatim dikasihi, dan orang miskin jangan dihanikan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena itu nikmat Tuhanmu, syukurilah, ceritakanlah apa yang kau dapat tentang nikmat yang Allah berikan kepadamu. Siapa itu? Rasulullah Khatamul Anbiya. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah, kalau kepengen mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat, yaitu kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhan ladzina amanu sallu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah,
Ibu kurang lebih mohon buka pintu teman yang seperti itu ya. Dan paling akhir sebelum saya salam, tanggal 8 Januari saya bawa jamaah umroh 20. Kalau ibu mau ada yang ikut umroh bersama di tanggal 8 Januari, insya Allah. Dan alhamdulillah Likotur mendapatkan penghargaan travel haji umroh terbaik se-Jawa Barat. Alhamdulillah. Sekali lagi kurang lebih mohon diberkati maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.